Waktu pertama di layoff kaget karena jam 10 diumumin, setengah 11 akses sudah di-cut semua. Langkah-langkah apa aja tuh yang udah Kak Irvi lakuin tuh ketika dari karir path yang bagus itu tiba-tiba drop? I've been 5 months without any income gitu. Itu mulai masuk masa-masa stres. Gimana ya, dan itu ada momen kayak 2 mingguan gue pagi siang sore nangis. Kan setelah 5 bulan terus lu akhirnya merasakan mulai depresi, terus nangis terus. Apa yang lu tangisin sih? Gue bener-bener selalu kepikiran untuk bunuh diri. Sampai ada momen gue mau lompat dari apartemen. Psikolog gue sampai bilang jangan pernah berdua doang sama anak kamu gitu. Sampai ada momen anak gue takut sama gue, dia nggak mau tinggal sama gue. Gue bawa pisau dan gue udah ngancam di kepalanya dia. Mama bisa nih pisau bisa lari ke kepala kamu gitu. Kayak orang kesetanan yang kamu mau mama mati ya? Kenapa hidup itu tidak adil? Kayak gue melakukan dosa apa sih? Kenapa semua kesengsaraan ini itu gue alami gitu. Halo kawan-kawan gitu friends. Halo. Apa kabar nih Cuk? Alhamdulillah baik. Baik ya. Nah, Gue gak ditanyain kabarnya. gak usah, cukup kayaknya gue tiap hari tahu. Cuk, hari ini menarik banget nih Cuk. Hmm. Dibandingkan episode yang sebelumnya, Ah. episode sebelumnya tuh kita lebih ngebahas soal bisnis, lebih membahas soal human development gitu kan, ada beberapa narasumber. Tapi ini jauh lebih personal yang memang sengaja gue request terus gue informasikan ke lo nih. Ada kawan lama banget. Terus ternyata dia punya kehidupan yang tragis. Nggak, dia punya kehidupan yang lumayan membuat gue berpikir ulang gitu loh tentang kehidupan gue juga, merefleksikan diri dan rasanya bagus nih buat di-share ke kawan-kawan kita yang nonton gitu-gitu friends. Gini, 2023-2024 itu kan masa yang cukup kelam ya. Kemarin kita habis nongkrong tuh ketemu teman gue juga kan tuh ya Cuk, dari media. Gelombang PHK itu ya? Iya, badai PHK yang begitu berat. Nah, kawan gue yang kemarin gue ketemu juga kan akhirnya cerita juga kan di media bagaimana badai itu begitu keras untuk meng-cut atau melay-off banyak karyawan gitu. Dan ada salah satu startup juga yang mungkin narasumber kita yang sekarang ini tuh mengalami itu juga gitu. Waduh. Dan ternyata once lu di layoff, kehidupan berjalan dengan cara yang baru juga gitu. Pola pikir yang baru juga. Dan ini tentang bagaimana lu mengenal lagi diri lu sendiri biar nggak gitu-gitu aja. Ayo kita kenalin, namanya Irviani Putri. Halo. Kak Irvi. Irviani Putri, ia meniti hidup dengan penuh perjuangan. Sejak kecil, dia sudah menjadi yatim piatu. Ia memulai karirnya dari nol, sebagai pelayan di restoran cepat saji sambil menyelesaikan kuliah akuntansi dengan beasiswa. Setelah lulus, Irvi memulai karirnya di KAP Deloitte dengan terus menanjak hingga menjadi accounting manager di sebuah perusahaan multinasional. Karirnya semakin cemerlang, sebagai finance controller di sebuah marketplace mengelola pasar Indonesia dan Filipina. Namun badai layoff mengubah segalanya. Dengan perjalanan karir yang begitu cemerlang, tidak lantas membuat Irvi mendapatkan pekerjaan dengan mudah. Untuk pertama kalinya, selama 9 bulan ia menganggur. Perjalanan hidupnya kemudian mendapat banyak cobaan. Perjalanan penuh cobaan ini justru membuatnya lebih mengenal diri dan menemukan kekuatan baru. Langkah-langkah apa aja tuh yang udah Kak Irvi lakuin tuh ketika dari karir path yang bagus itu tiba-tiba drop? Waktu pertama di layoff gue nggak sedih sih. Ada sedih sih waktu pas diumumin tuh. Kaget lah ya. Kaget karena jam 10 diumumin, setengah 11 akses sudah di-cut semua. Oh, nggak ada pemberitahuan dulu gitu? Enggak. Jadi kalau e-commerce kan tipenya town hall gitu. Jadi semua orang dikumpulin gitu. Iya, kita lagi ada nana gitu. Terus nanti yang terdampak akan dikirimin email. Dan kebetulan tuh gue dapet email terus oh ya, gue kena gitu. Wow. Terus ada kayak gue masih processing kan. Masih shock gitu. Enggak, belum nangis, belum apa gitu. Terus akses sudah mati semua dan harus disuruh ngembaliin aset-aset semua gitu. Itu bulan apa tuh? Maret 2024. Okay. Actually yang di layoff tuh kayak managerial above gitu loh. Karena mereka ya restrukturisasi kan. Bos gue kena juga gitu. Terus dia nanya,
who else impacted because I don't have any vision di sini gitu. Dia nggak tahu siapa timnya yang kena. Di situ baru gue, banyak ternyata yang kena nggak cuman gue gitu. Gue baru di situ gue nangis, terus ketemu teman setelah dari kantor, gue ngajakin ketemu teman, terus ya udah. Biasanya kalau kita cerita ke teman-teman akan jawab apa sih? Yang sabar ya, iya. Yang Template banget ya. Template, iya gitu kan. Terus setelah seminggu, gue actually fan-fan aja, gue ngerasa justru gue 3 bulan pertama itu travel ke luar negeri, travel ke sana kemari, terus kayak enak ya ternyata kalau punya waktu, punya duit gitu. Kayak bebas gitu ya hidup ya. Bener-bener bisa enjoying the time gitu kan. Terus baru di bulan kelima itu gue kayak I've been 5 months without any income gitu. Itu mulai masuk masa-masa stres. Baru berasa tuh ya. Berasa. Udah mulai habis nih, kegerus terus nih kan. Tabungan kegerus mulu nih gitu. Gimana ya, dan itu ada momen kayak 2 mingguan gue pagi siang sore nangis. Jadi kayak orang depresi aja gitu, pagi siang sore nangis. Gue kayak gimana. Karena sebelumnya gue gampang-gampang aja kasih offer gitu. Ini ada lowongan gitu. Dan I don't know, somehow ini masa-masa ini sulit banget cari kerjaan baru. Tapi 5 bulan itu lu masih tetap cari pekerjaan? Cari, memang lu interview proses masih gitu. Tapi kayak ada satu template yang selalu gue dapat, kayak either overqualified atau kita intinya kayak nggak bisa diterusin, terutama kalau udah state expectation salary. Iya. Itu jadi kayak di masa-masa sekarang itu memang lagi nggak bagus kan ekonomi. Jadi kayak perusahaan pun banyak menurunkan kayak budgetnya kayak gitu. Nah, disitulah gue harus ngapain lagi, karena gue selama ini cuma tahu gue bekerja di corporate. Gue nggak pernah kepikiran gue membuat usaha. Gue nggak pernah kepikiran gue mau bikin sesuatu selain gue 8 to 5, 9 to 6 selain itu gitu. Kan setelah 5 bulan terus lu akhirnya merasakan mulai depresi, terus nangis terus. Apa yang lu tangisin sih? Ketidakpastian, kayak gue mau kayak gini tuh sampai kapan? Karena ya tabungan memang masih ada gitu. Gue selalu bilang kayak gue sampai tahun depan juga gue masih bisa hidup gitu kalau nggak bekerja. Tapi masa iya sih gue akan terus-terusan seperti ini gitu. Itu gue takut akan ketidakpastian gue mau sampai kapan seperti ini gitu. Apa yang membuat lu bisa gue coba rilis nangis gue udah 2 minggu nih, udah cukup lama nih. Terus apa yang ngebuat lu terpantik gitu buat gue harus bangkit gitu? Karena gue pernah ada di momen depres juga sebelumnya, dan gue percaya kalau yang bisa menolong diri kita tuh ya kita sendiri, bukan orang lain gitu. Jadi walaupun sekitar kita udahlah ayo gitu, tapi kalau dari diri gue sendiri nggak mau bangkit, itu percuma aja gitu. Dan karena gue belajar meditasi juga udah hampir 3 tahun, itu juga gue percaya kalau ya udah all emotion tuh valid. Kalau gue merasa sedih, iya lu dong. Berarti ada lu di kehidupan dia. Jadi kalau misal ngerasa sedih ya udah rilis aja emosinya, sedih. Nanti badannya juga akan udah selesai sedihnya, yuk sekarang mau menata apa lagi gitu. Karena gue juga kasih juga ngeliat anak gue setiap pulang sekolah nangis, did you cry? Terus dia ngerasa kayak ini gara-gara gue nggak ya gitu. Jadi kayak enggak kok, this is not about you gitu. Jadi kayak nggak mau terlihat sedih ya di depan anak gue, selalu being vulnerable sama anak gue. Tapi kayak mau biar anak gue juga ngerasa nggak guilty juga gitu, karena mamanya terus-terusan nangis. Kenapa nih? Maksudnya itu kan kayak fase sulit itu dirasain sama banyak orang juga ya. Kadang-kadang kita juga sering banget ngerasa di fase-fase sulit itu kalau misalnya di masa sulit harus kayak gimana gitu. Tapi ketika nangis kita juga merasakan nangis juga gak? Enggak sih, lebih ke sikap lilin gua. Biar lebih turun aja. Sikap lilin gak? Gimana itu? Contohin dong, boleh gak? Pala lu di bawah gitu. Itu buat biar penuh aja otak lu sama darah.
Iya, jadi kadang-kadang apa yang udah kita tahu nggak bisa kita jalanin kalau di masa kita lagi papuy gitu cuy. Iya. Gitu. Gimana pikiran lo bisa clear enough untuk untuk apa namanya relief gitu loh, untuk Iya. kayak healing gitu tuh gimana gitu kalau lagi Karena- lagi gelap kayak gitu kan Kayak nggak bisa nge-freeze clear gitu enough. loh. Iya. Soalnya sebenarnya kan gue lumayan rutin meditasi, itu selalu digali kan. Sebenarnya ketakutan lu apa gitu? Karena lu tuh bukan tipikal yang besok nggak bisa makan kan, gitu. Jadi sebenarnya ketakutannya apa? Jujur gue takut jatuh miskin, karena I've been there before gitu Iya. kan. Jadi gue nggak mau mengulang momen itu gitu. Terus jadi diurai gitu ketakutan gue apa. Terus ketika kita apa tadi papuy. Papuy. Lo tau nggak papuy? Papuy boy. Ini kayak bahasa Papuy lo nggak tahu papuy? Depok pinggiran deh. Kok nggak tahu sih? Papuy itu pala puyeng bos. Pala puyeng. Papuy. Siap bos. Apa ya lo? Nggak tahu. Gue merasa malu sendiri nih. Jadi ketika tadi kita papuy Ya. itu kita tuh memang butuh orang lain untuk kayak apa ya, kasih center gitu loh. Kayak tadi yang gue bilang, temen gue tahu gue bisa baking gitu. Sebelumnya kan gue tahu gue bisa baking, tapi gue nggak ada kepikiran untuk monetize Iya, itu gitu. Makanya ketika kita sangat terpuruk, itu kita nggak bisa, semua rasanya gelap. Makanya Betul. butuh orang lain kayak ngasih center gitu loh. Iya. Ini loh yang bisa lo lakuin gitu. Ya syukur-syukur kalau punya teman atau ya support system yang bisa seperti itu. Kalau enggak ya go to the psycholog or something gitu. Karena gue sangat merasakan apa ya, support system dari teman-teman tuh ngaruh banget gitu. Makanya dari gue baking, terus ada satu temen gue juga kayak tahu gue basicnya apa, financial planner gini-gini. Dia tuh selalu bilang, kamu itu bikin kelas, nak kenapa sih? Karena banyak loh orang yang nggak tahu. Dan gue nggak pernah mau untuk jadi speaker, gue nggak pernah mau untuk ngajarin orang gitu. Karena kayak orang, gue selalu merasa gue not good enough to share gitu. Intinya ilmu gue kurang lah untuk ngajarin orang gitu. Tapi justru sejak Juli itu gue mulai jadi speaker tentang financial. Diundang jadi webinar, jadi speaker di webinar dan alhamdulillahnya jadi kayak sering diundang gitu. Jadi source of income gue udah ada 2 tuh, dari jadi baker sama speaker di webinar gitu. Jadi yang selama ini gue 13 tahun gak pernah kepikiran gue bisa melakukan itu, justru orang lain nih yang bantu gue. Lo punya bakat ini loh. Sebenarnya pada saat masa-masa kayak gitu tuh biasanya kita hanya butuh teman cerita nggak sih ya, biar dia dengar dulu apa yang kita rasakan gitu, sehingga udah rilis dan kita udah mulai memikirkan sesuatu lagi, dan mereka juga pasti kasih masukan-masukan yang dimana sisi yang nggak pernah kita lihat sebelumnya gitu. Betul. Irvi pernah share cerita ke gua di beberapa hari sebelum kita podcast ini. She told me karena dia pernah katanya mencoba untuk suicide. Nah, terus kemudian ada bosnya yang ngebantuin dia yang akhirnya bisa mengingatkan dia tentang your purpose of life gitu. Lu bisa ceritain itu gak? Maksudnya dampak apa yang sebenarnya terjadi sehingga lu memilih untuk melakukan itu gitu? Yang mungkin gini Cuk, untungnya Irvi tuh punya teman-teman yang mungkin care sama dia. Tapi kita nggak tahu ya kawan-kawan yang lagi nonton ini gitu, friends yang lagi merasa gitu-gitu aja ya. Iya gitu-gitu aja, terus dia udah nggak punya teman gitu kan, terus udah kehilangan banyak hal gitu, dia bingung mau cerita ke siapa gitu kan. Paling cerita ke rumput yang bergoyang gitu ya. Saran gue sih sikap lilin. Kepala lu di bawah, kaki lu di atas tuh. Iya, maksudnya hal-hal yang tadi gue share soal suicide itu, bunuh diri itu possible banget untuk dilakuin gitu. Dan iya mungkin lu bisa share itu, apa yang terjadi pada hidup lo di saat itu, dan lu kenapa bisa memutuskan itu, sedangkan lu punya keluarga, punya anak yang lagi lu urus, dan lu tinggal berdua sama anak lo gitu. Jadi singkat cerita, gue kan divorce gitu kan. Di 2021 gue divorce, memutuskan untuk divorce terus, dan life after divorce for sure not easy kan.
sangat tidak mudah. Terus dan kebetulan di 2021 akhir itu gue juga pindah kerja gitu. Berarti lu single parents nih ya, lu Single ngurusin parents. anak lu sendiri gitu. Ya, gue single parents. Terus di 2021 akhir gue pindah kerja. Yang gue bilang tadi, yang gue di hijack klien gue, itu tuh actually company-nya kayak keluarga gue. Sampai makanya bosnya tuh scare itu sama gue. Bener-bener company-nya itu menurut gue kayak semuanya tuh keluarga gue. Kita sedekat itu, sampai personal things pun kita taking each other gitu kan. Berarti nggak apa-apa ya di perusahaan tuh keluarga tuh nggak masalah ya? Tolong ya tuh. Di kantor juga keluarga, bener kan? Iya, Ada bener. kadang ada juga yang menganggap keluarga tapi keluarga tiri. Iya bener. Ini ada buktinya loh. Sengaja gue undang biar kalian dengar. Terus lanjut. Terus gue pindah ke perusahaan baru. Dan itu kebetulan remote karena masih COVID kan. Jadi kayak gue di hari pertama aja gue langsung remote, jadi kayak gak punya teman gitu. Dan itu masa-masa sulit saat gue live after this, lagi proses divorce actually. Lagi proses divorce, terus gak ada keluarga itu gitu. Dan jauh dari yang keluarga lama, toh mereka juga udah ya udah jalan aja dengan perusahaannya sendiri gitu kan. Itu actually gue sudah ke psikolog waktu itu. Jadi psikolog ya sharing sama psikolog gitu kan. Tapi ada momen yang benar-benar buat gue depres banget. Karena di 2022 itu gue sempat kenal dekat sama orang. Dan dia dia mengajarkan gue nilai hidup banget gitu. Dia mengajarkan gue untuk menghargai siapa diri gue gitu kan. Karena orang ini siapa? Teman gue. Teman. Karena selama ini gue selalu tidak merasa I'm worth it. Kenapa? Karena itu setelah diulik through the meditation tuh karena trauma gue waktu kecil. Kan orang tua gue udah meninggal dari gue masih remaja. Jadi merasa abandon gitu. Karena gak ada keluarga kan. Gue tidak punya keluarga dan gue merasa sendiri. Jadi ketika kalau punya seseorang, gue tuh kayak berusaha keep sebisa mungkin nih orang gak boleh pergi dari gue. Posesif banget gitu. Posesif banget. Dan itu toxic banget gitu. Dan gue dulu kalau pacaran, sebenarnya pemikiran suicide tuh dari dulu sih. Karena kayak dulu kalau pacaran berantem mau putus, gue bunuh diri nih. Gue drama banget ya hidup gue. Dari dulu ya. Dari dulu Itu ya. Iya. Karena gue saat itu tuh selalu berpikir gue di dunia ini gak punya siapa-siapa gitu. Gue gak ada siapa-siapa. Terus gue punya seseorang nih. Kalau orang ini pergi juga, gue buat apa ada di dunia ini. Gue selalu berpikiran seperti itu. Terus ketemulah tuh orang, terus kayak ngajarin gue, enggak kok, lu tuh worth it. Lu tuh lihat perjalanan lu dari dulu sampai sekarang, itu lu amazing lah gitu kan. Dan dia orang kayak nggak judge gue dari masa lalu gitu. Kayak ya udah, as long as lu bisa learn from your past gitu kan. Ini orangnya pasti cowok ya. Iya kan? Iya sih. Iya. Jadi dalam kondisi lu lagi sepi gitu Iya, Bisa masuk tuh orang. Masuk. Bisa masuk. Terus ada momen intinya kita harus memutuskan komunikasi dan kita lost contact at all gitu. Nah di situ sih actually benar-benar momen gue merasa hancur banget. Itu gue benar-benar totally fucked up sih, karena merasa hidup gue saat itu masih berantakan. Terus kayak gue lagi belajar, ibarat kata kayak gue lagi belajar berdiri nih. Gue sebelumnya belum bisa berdiri, gue lagi belajar berdiri tapi pakai dia sebagai kaki gue. Dan tiba-tiba kaki itu pergi, jadi gue jatuhnya makin parah gitu. Di situ si psikolog gue sampai bilang ya udah, waktunya sudah habis di hidup lo gitu. Waktunya sudah habis di hidup lo dan itu terima aja gitu. Itu for sure nggak bisa terima dong ya. Walaupun digituin ya pasti gue nggak bisa terima. Akhirnya sampai gue bener-bener selalu kepikiran bunuh diri yang
cut myself, sampai ada momen gue mau lompat dari apartemen gitu. Nah, bos gue nih tahu lah kondisi gue lagi nggak baik-baik saja gitu. Sampai gimana ya, kalau saat itu tuh yang gue tuh bener-bener kayak ibarat kata kayak kesetanan gitu. Bener-bener tiba-tiba semua sudah terplan. Oh, anak gue sudah tidur. Gue di lantai 18 atau 15 waktu itu. Gue di lantai ini jam 11 semuanya sudah sepi. Kalau gue lompat orang juga nggak akan panik gitu, nggak akan heboh gitu. Tiba-tiba langsung terplan aja gitu. Dan nggak tahu kenapa bos gue tuh memang selalu mengkontak gue ketika gue lagi down banget. Kayak gue selalu bilang dia my guardian angel. Somehow dia my guardian angel karena gue nggak pernah report ke dia, tapi dia bisa tahu kondisi gue lagi nggak baik-baik aja. Itu tuh dia tiba-tiba chat gue. Udah kontak batin gitu ya? Iya, kayak gitu. Dia chat gue, where are you gitu. Gue nggak balas nggak apa. Dia keep contact me kan. Wah, kenapa lu nggak balas chat gue? Kenapa lu nggak? Terus gue cuman balas satu kata, kenapa gue masih ada di dunia ini gitu. Dia langsung telepon terus, angkat telepon gue. Terus baru gue angkat, gue nangis kejar terus kayak kok gue bisa ya sampai kepikiran seperti itu gitu. Itu benar-benar kayak di luar kontrol kita loh, kayak benar-benar semua tiba-tiba zret aja kepikiran untuk mau lompat gitu. Sampai di momen itu kalian pasti pernah dengar hurt people kan. Dan orang terdekat gue saat itu adalah anak gue. Gue tuh benar-benar kalau marah sama anak gue kayak ngalah-ngalahin ibu tiri gitu. Sampai ada momen anak gue takut sama gue, dia nggak mau tinggal sama gue. Di situ baru gue sadar, gila gue nih udah hancur banget hidup. Dan psikolog gue sampai bilang jangan pernah berdua doang sama anak kamu gitu. Jangan pernah kamu berdiam diri gitu. Harus selalu ada satu orang gitu. Kenapa? Karena kayak kalut gitu. Kalau orang depres tuh bisa ada kemungkinan kalau sendiri bengong ada kepikiran itu kayak suicide atau apa gitu. Maksudnya walaupun ada anak lo pun juga. Nah, justru anak takutnya jadi pelampiasan. Oke. Gitu. Anak bisa jadi pelampiasan dan I did that gitu. Gue benar-benar marahin anak gue udah kayak apaan tahu. Tapi apa itu kayak nggak ada kesadaran atau kontrol secara sadar gitu? Nggak bisa kontrol my anger. Gue bener-bener gak bisa kontrol my anger. Sama sekali gue bener-bener marah itu explode gitu loh, meledak-ledak banget. Sampai psikolog gue bilang, gue udah gak bisa handle lu. Psikolog lu bilang gitu? Iya, ini saatnya lu pergi ke psikiatrik gitu. Kan kalau psikiater ngasih obat kan. Ya. Akhirnya karena gue masih denial, gue nggak mau pergi ke psikiater gitu, gue nggak mau minum obat gitu, gue anti banget sama obat. Sampai di momen yang anak gue takut stay sama gue, dia tuh benar-benar lihat gue tuh takut banget gitu. Baru gue sadar, gue nggak bisa terus-terusan jadi kayak gini, karena gue realize gue udah kasih lot of trauma ke dia. Akhirnya gue ke psikiater, gue dikasih obat, terus gue minum obat itu selama 2 minggu kalau gak salah. Tapi setiap gue minum obat itu kayak orang bego. Bener-bener gue dysfunction. Habis minum obat, besokannya tuh gue cuman bengong. Itu efeknya apa? Lemas atau? Lemas, terus kayak karena kan surpresan ya. Emosinya disurpres banget gitu kan. Itu tuh badan tuh kayak gak bertenaga. Bener-bener lemas banget. Terus kayak otaknya pun ngeblank gitu kayak kayak orang bener-bener bengong aja. Ketika ditanya temen gue, gimana lu masih marah-marah gak? Boro-boro marah, gue mikir aja gak bisa gitu. Bener-bener datar, semuanya datar, gak ngerasain apa-apa. Sampai kerja pun gue gak bisa gitu. Gue gak bisa berpikir untuk bekerja tuh gak bisa. Dan gue berpikiran kayak, gue kalau kayak gini terus ntar gue dipecat udah lagi kayak gini, di PHK gitu kan. Yang ada makin gila ntar. Akhirnya gue stop tuh obat. Gue nggak pakai ketemu dokter, tapi gue tapering down karena kan obat psikiater lumayan berbahaya kan kalau langsung di cut gitu kan. Jadi gue kayak on off sampai gue off beneran.
Dan gue mulai mikir, gue gimana ya untuk memperbaiki diri gue gitu. Karena gak bisa gue hidup seperti ini terus-terusan. Akhirnya mulailah itu mengulik meditasi di situ. Sorry, sebelum kesana gue penasarannya ini, Vi. Ketika lu struggle dengan anger lo, dengan emosi lo, apa yang anak lu lakukan gitu? Karena kan lu tinggal berdua aja kan? Pasti ini juga nggak mudah buat anak gue, karena ya biasanya dia melihat mama papanya bersama gitu kan. Terus ini cuma tinggal mamanya aja, terus mamanya marah-marah terus. Dan sekecil apapun kesalahan dia, gue meledak gitu. Dan ketika dia mulai takut, jadi gue dulu tuh nggak ada mbak yang stay. Jadi kayak mbaknya harian, kadang juga nggak datang. Jadi anak gue sering gue titipin ke temen gue. Jadi ketika gue titipin ke temen gue, dia akan bilang, aku nggak mau pulang. Aku nggak mau pulang. Aku nggak mau sama mama gitu. Itu Dia merasa lebih nyaman di sana gitu. Iya, dia merasa lebih nyaman tanpa mamanya gitu. Dan itu men-trigger gue lagi kayak gitu. Oh, kamu gak mau sama mamanya kayak gitu. Padahal Umur kan berapa ya, sih Kak anak lo? waktu itu 6 tahun. 6 tahun ya? 6 Oke. tahun gitu. Cowok ya anaknya? Cowok. Oke. Waktu itu 6 tahun, jadi kayak itu men-trigger gue, kayak merasa ditolak juga kan. Gila, gue sama anak gue ditolak juga gitu. Makanya akhirnya mulai mengulik meditasi, karena yang there is something wrong in me gitu kan. Hal yang menyeramkan apa yang pernah lo lakukan ke anak lo sih? Marah sama anak gue, bawa pisau dan gue udah ngancam di kepalanya dia. Mama bisa nih pisau bisa lari ke kepala kamu gitu. Emang apa yang dilakuin? Gue ingat banget, gue marah ini karena jadi waktu itu gue ngontrak rumah dan gue mau men-train dia untuk tidur sendiri. Nah kan gue kerja remote kan, dari jam 9 sampai jam 6. Kan kadang juga lembur kan sampai jam 9. Anak gue itu tidur setengah 8. Jadi dari setengah 8 dia tidur di kamarnya. Terus giliran gue mau tidur jam 11, dia selalu bangun. Dia bilang takut gak mau tidur sendiri. Dan itu terjadi lama, kayak berminggu-minggu. Jadi kayak lama-lama gue meledak, mama itu kerja, mama itu capek, mama I just need rest gitu. Ketika mama istirahat, kamu kayak gini, kapan mama boleh bisa istirahat? Cuman sesimpel itu. Gue meledak bener-bener kayak orang kesetanan yang kamu mau mama mati, ayo kita. Jadi itulah makanya gue ketika baca berita kalau ada orang ibu yang membunuh anaknya atau ibu yang bunuh diri bareng anak-anaknya, sebenarnya bisa dibilang nggak bisa disalahin juga, karena memang mentalnya dia terkena mental health-nya lah. Sayangnya mereka tidak mendapat pertolongan, itu aja gitu. Tapi pasti ada reasonnya mereka melakukan itu. Karena menurut gua nggak ada satu orang ibu pun yang mau menyakiti anaknya kan, kayak gitu. Itu jadi penyesalan juga buat lo gak sih? Banget. Kapan lo menyadari bahwa apa yang lo lakukan itu sangat menyesal gitu buat lo? Setelah melakukan itu pun gue secara langsung gue merasa menyesal, karena itu gue fotoin kan, gue megang pisau dan anak gue tuh duduk di pojokan yang ketakutan gitu. Itu gue fotoin ke psikolog gue gitu, nih aku udah kayak gini gitu. Itu psikolog gue sampai panggil teman kamu atau siapapun sekarang juga sampai kayak gitu. Makanya lo nggak boleh diizinkan untuk berdua atau Iya, jadi pelampiasan gitu iya. ya, people hurt people gitu ya. Tapi Bener. setelah emosi lu reda itu apa yang lu lakukan ke anak lu? Apa lu peluk atau gimana, atau lu minta maaf, say sorry gitu? Iya, buat anak lu gitu? nggak secara langsung sih, karena saat itu gue tidak menyadari salah gue gitu. Jadi ketika gue bermeditasi gitu kayak wow, gue put a lot of trauma loh sama dia. Sampai sekarang pun dia takut dengan pisau itu. Dia setiap kali gue pegang pisau itu, dia selalu bilang careful, dia selalu bilang kayak gitu. Tapi kalau sekarang ketika habis marah-marah, gue selalu akan peluk terus bilang, tahu nggak mama marah kenapa? Dulu tuh gue nggak bisa berpikiran sejernih itu gitu.
Vi, gue penasaran ya, maksudnya klise banget kalau misalnya gue bilang gue bisa merasakan apa yang lo rasakan, tapi gue berpikir gini, once kita punya anak, belahan hati kita, belahan jiwa kita tuh sama anak gitu ya. Apa yang lo lakukan itu juga gue ngerasa kok gitu ya gitu ya. Padahal sebenarnya ketika kita punya anak ya cuy ya, kita nganggap anak itu ya bagian dari diri kita gitu. Nah apa yang terjadi mungkin karena lo lagi depresi, tapi apa itu salah satu penyebab mungkin karena lo nikahnya terlalu kecepatan, atau memang lu punya anak terlalu dini, atau gimana sih? Atau mungkin ada faktor-faktor di masa lalu yang mungkin tertrigger juga gitu? Sebenarnya I would say itu kayak gunung es ya, gunung es yang di lautan numpuk. Jadinya ketika meledak itu, padahal apa ya, yang terlihat di surface paling kayak oh ya udah mungkin itu karena lu divorce atau lu nikah kecepatan kayak yang lu tadi bilang. Sebenarnya itu kayaknya ini waktu itu my lowest point, jadi semuanya meledak, benar-benar meledak, akumulasi itu semuanya meledak. Jadi kayak apa ya, gue kayak anak gue nggak mau sama gue, itu gue feel rejectednya ke-trigger gitu, trauma feel rejectednya ke-trigger, terus divorce gitu-gitu, semuanya tuh ngumpul jadi satu. Jadi benar-benar kalau kepantik dikit itu kayak ya udah meledak aja gitu. Dan memang sangat tidak dibenarkan itu, yang apa yang gue sudah lakukan ke anak gue tuh sangat tidak dibenarkan gitu. Makanya ketika gue melihat anak gue duduk di pojokan gemeter kayak gitu, makanya gue kayak langsung, gue nggak bisa kayak gini tuh, gue nggak bisa gitu. Karena apa ya, kan gue nggak tahu gue bisa hidup sampai kapan gitu. Tapi kalau gue membiarkan the rest of my life kayak gini, gue akan menyakiti banyak orang, terutama anak gue gitu. Makanya gue langsung, gue harus ngapain nih, gue harus ngapain. Itu triggernya pun karena gue melihat anak gue sangat takut sama gue gitu. Saat itu lu mempertanyakan juga gak sih, maksudnya semua ini terjadi sama hidup lo, kenapa lu gitu loh? Oh sangat, selalu mempertanyakan kayak kenapa orang tua gue diambil terlalu dini, kenapa gue menjadi seperti ini, kenapa selalu mempertanyakan apa ya, kenapa hidup itu tidak adil, selalu gitu. Dan kenapa gue gitu, emang gue apa sih, kayak gue melakukan dosa apa sih, kenapa semua kesengsaraan ini itu gue alami gitu. Gue selalu menanyakan hal itu. Dapat jawabannya gak? Sebenarnya kalau dibilang dapat jawabannya enggak, tapi gue justru merubah point of view gue untuk berdamai gitu. Jadi kayak dulu gue selalu apa ya, marah kenapa orang tua gue diambil sedini mungkin ketika gue masih remaja. Jadi gue kan struggle ya, gue hampir nggak bisa nerusin sekolah by the way, karena nggak ada yang biayain kan, orang tua sudah meninggal, nggak ada yang biayain gitu. Sekarang itu lebih bisa berdamai, gue bisa bilang setiap waktu ada orangnya, setiap orang ada waktunya gitu. Jadi ketika walaupun sahabat ya, walaupun teman, sebatas teman aja, kalau tiba-tiba pasti pernah kan mengalami teman terus tiba-tiba menjauh, lost contact gitu. Pasti kayak ih padahal gini dulu kita sedekat apa. Tuh gue lebih bisa, oh ya udah kalau memang kita nggak bisa deket seperti dulu lagi, ya udah nggak apa-apa. Sedih pasti di awal-awal gue nangis iya gitu, tapi lebih bisa ya udah gitu. Kalau dulu tuh kayak ngajak ribut gitu loh, setiap orang kayak mau menjauh, kok kamu nggak pernah nelpon aku lagi, kok kamu nggak pernah ini, selalu toxic banget gitu. Dari titik the lost point yang lo alamin, it's so depressed. Bahkan itu sangat menyeramkan buat gue, adegan yang ada di kepala gue terus nyanyian gitu. Iya lagi nyanyian buat gue. Sampai kayak gue jadi yang gue trauma nih. Iya gue jadi trauma juga, kayak gue lagi menonton film thriller, psikopat thriller gitu. Gak bisa dimaklumi. Terus kemudian lu mengalami proses untuk menjadi berdamai dengan keadaan lo. Apa yang terjadi? Apa yang lu lakukan? Gue mulai mempelajari meditasi, karena menurut gue psikolog itu buat tempat sharing aja, buat tempat sharing, dan biasanya mereka tuh kayak ngebantu cuman apa ya, kayak kita jalan di hutan dia cuman bantu ini ada jalan ini
terserah lu milih jalan yang mana gitu. Terus kalau meditasi itu lebih mengenal diri sendiri, lebih apa ya, jadi ada satu momen, ada realisasi gue dari meditasi yang itu bener-bener deep banget di gue. Jadi dulu nyokap gue sering banget bilang she won't abort me ketika dia hamil gue gitu, berkali-kali bilang. Dan ada time kayak gue waktu itu masih kecil kan, gue cuman hehehe aja gitu. Ternyata itu meninggalkan luka yang dalam banget di gue. Tadi yang berkali-kali gue bilang gue feel rejected, ternyata dari salah satunya dari situ traumanya. Itu secara nggak sadar. Secara nggak sadar. Dulu waktu dulu gue nggak tahu itu melukai diri gue. Iya. Sadar karena gitu. kan berkali-kali nyokap gue bilang iya mama dulu tuh udah coba ini abort you gitu-gitu kan. Tapi ketika gue meditasi itu tuh gue sampai merasa gila, gue kan masih janin ya, gue nggak punya power untuk defense myself. Gue salah apa? Kenapa lo mau melukai gue gitu? Dan itu tuh benar-benar menyadarkan, dari meditasi menyadarkan menjadi Irvi yang sekarang itu karena apa? Karena berbagai event di yang dulu trauma, inner child trauma. Makanya yang sering gue lakukan adalah inner child trauma healing gitu. Itu munculnya inner child itu dari mana? Maksudnya proses meditasi itu gimana? Karena kalau kita bayangin kan meditasi itu kayak itu gimana Buddha sih? biksu gitu, kita diem gitu. Tapi lu tiba-tiba ke-trigger muncul inner child trauma itu tuh gimana gitu? Jadi yang kalau inner child trauma healing meditasi yang selama ini gue ikutin itu memang dipandu selama meditasi gitu. Jadi step by stepnya kayak ngasih arahan kita harus ngapain gitu. Karena trauma kita pertama kali pasti dari orang tua. Oh gitu ya? Iya, kita punya trauma pasti dari orang tua. Sesimpel misal, ayo nanti sore kita jalan-jalan. Misal kamu belajar dulu, mandi dulu. Terus tiba-tiba orang tuanya gak fulfill the promise gitu. Itu muncul trust issue di hidup kita gara-gara itu. Oh, dari hal sekecil itu jadi trauma ya? Hal sekecil-kecil itu sebenarnya menanamkan trauma di hidup kita. Kita nggak sadar, waktu kecil dulu kita nggak sadar. Makanya banyak yang kayak remaja langsung trust issue. Sebenarnya karena itu di PHP-in sama orang tuanya sendiri. Tuh cu, anak lu jangan di PHP-in dong. Sering lagi gua. Cewek-cewek dari PHP-in, anak juga di PHP-in. Iya, jadi hal-hal sekecil itu tuh sebenarnya bikin trauma ke anak kecil gitu. Makanya healing itu kita selalu mengibaratkan healing itu kayak peel off bawang. Bawang itu kan berlapis-lapis gitu, nggak akan pernah habis gitu. Karena layer by layer kita ngupasnya kayak gitu. Tapi healing yang bener tuh kayak gimana sih? Maksudnya kan sekarang orang dikit-dikit healing ya, gue nggak mempersalahkan gitu juga gitu ya, mau iya misalnya gitu ke Bali gitu tiap bulan walaupun nggak ada uang juga ke Bali aja gitu healing gitu ya. Maksudnya kan itu maksudnya healing yang benar itu kayak gimana gitu supaya jangan sampai hari ini lu healing besok stres lagi, hari ini besok stres lagi, itu kayak pembenaran aja jadinya gitu. Jadi healing yang benar itu bukan hilang ya, bukan healing bukan hilang, cakep. Healing itu seharusnya kita kembali ke diri kita sendiri. Kayak gimana tuh? Jadi understanding ourselves. Jadi kayak medianya macem-macem. Kayak lu sakit kepala, minum Oskadon Pancenoe. Ada minum Oskadon. Cukup Oskadon, Panadol. Ada digosok minyak kayu putih, macem-macem kan caranya. Nah kebetulan yang gue lakukan ya dari meditasi ini gitu. Jadi ya benar-benar dikupas layer by layer, kayak gue selalu merasa nggak worth it ya karena jujur gue tuh selalu marah sama Tuhan. Gue nggak percaya sama Tuhan gitu karena ya itu merasa hidup ini tidak adil. Dimulai dari
orang tua gue pergi terlalu cepat dan gue jadi susah hidupnya. Intinya dimulai dari itu. Gue selalu merasa hidup itu tidak adil. Karena gue merasa gue ditinggalin sama semua orang, jadi gue merasa tidak worth it. Seorang Irvin ini tidak worth it. Gue jadi nggak punya self love. Makanya ketika my happiness itu depend on others. Bener-bener gue selalu menggantungkan my happiness ke orang lain. Jadi kalau orang itu pergi, hidup gue hancur-hancuran. Mau teman, mau pacar, mau siapapun itu, gue tuh selalu seperti itu. Jadi setelah kalau yang gue lakukan selama ini inner child healing, tuh gue selalu disuruh menghadirkan diri kecil gue, terus kayak ngomong ke diri kecil gue kayak, Irvi, you're worth it. You are love gitu, you are amazing. Terus kayak kalau misal kita merasa ingin dipeluk, ya udah kita butterfly hug, peluk diri sendiri kayak gitu. Karena sebenarnya ini kenyataan yang pahit. Kita tuh sebenarnya nggak penting-penting banget buat orang lain gitu. Karena somehow orang kan punya kepentingannya masing-masing kan ya. Jadi kita tuh nggak akan pernah bisa jadi prioritas untuk orang lain gitu. Jadi ya harusnya diri kita sendirilah yang men-taking care kita sendiri gitu. Itu meditasi itu mengajarkan kayak gitu ya. Maksudnya supaya lu bisa lebih mengenal diri lu sendiri dan lu jangan bergantung sama orang lain gitu, jangan menggantungkan harapan sama orang lain gitu ya. Jadi setidaknya lu menyadari bahwa ya lu harus taking care diri lu tadi gitu kan. Nah, ini menarik banget nih karena banyak juga mungkin teman-teman kita yang merasakan hal yang sama, Cuk. Maksudnya dia nggak bisa dia bergantung dengan orang lain gitu kan. Nah, itu apa saran-saran lo yang bisa lo kasih ke teman-teman gitu supaya dia bisa lebih mengenal dirinya? Karena pertama easy proses gitu kan. Pertama itu dimulai dari mana gitu? Sebenarnya kalau dimulai dari mana itu mendingan kita duduk gitu. Kita duduk terus kayak self reflection gitu loh. Kayak hal-hal kecil yang menyadari apa sih yang buat kita takut, apa sih yang buat kita happy. Jadi kayak flashback gitu loh. Mungkin kayak acceptance gitu ya, menerima semua yang udah terjadi gitu kali ya. Menerima tuh kan nggak mudah ya. Kayak kita dendam sama orang gitu, kita kesel sama orang kan kita nggak bisa. Oh ya udahlah gue terima aja dia melakukan itu sama gue, kan itu tidak semudah itu gitu. Jadi ya bahkan kalau di meditasi itu gue ada di meditasi gue ya, karena meditasi juga macam-macam. Ada meditasi yang misal gue harus gue kesel sini sama si Ali, gue akan menghadirkan si Ali nih, gue akan juga kesel sama dia. Iya makanya ini sekarang gue udah hadir nih, silakan ayo gak usah dihadirkan lagi. Nah di meditasi gue kan mungkin karena gue mendem ya, dan terus misal lost contact gitu sama Ali, kan nggak mungkin gue tiba-tiba gue ngontak Ali, lu tuh kan nggak mungkin ya. Nah tapi di meditasi itu kayak menghadirkan, terus kayak gue ngomong apa yang gue ingin ngomong, gitu kayak gue kesel lu tuh gini sampai udah lega, udah rilis gitu. Kalau udah rilis berarti kan udah tersalurkan kan semuanya. Nah, terus ya udah kita dengan udah tersalurkan, terus kita nafas, kita mencoba melihat dari sisi point of view sisi dia gitu. Sisi gimana caranya? Si Alinya kan? Si Alinya ini. Gitu. Jadi kayak pasti Ali melakukan itu pasti dia ada reasonnya gitu. Intinya gue sejak bermeditasi tuh gue bener-bener nggak gampang judging ke orang, karena I believe everyone doing things itu pasti ada reasonnya masing-masing gitu. Maksudnya ya kayak gue tadi, kalau kalian lihat di berita seorang ibu ini gitu, pasti kalian akan gila parah banget judging tuh ibu. Iya, kita judging kan. Dua sisi ya. Kalau judging kan kita lihat dari satu sisi doang kan. Gila ini kasihan banget nih ibunya, parah banget lah. Padahal kalau dia waras nggak akan melakukan itu gitu loh. Betul. Kalau dia waras nggak mungkin melakukan itu. Jadi kayak berusaha melihat dari sisi lain gitu. Jadi kayak kita jadinya ya udah
mungkin for now nggak bisa memaafkan, tapi ya udah take time aja gitu sampai kita ready untuk forgive. Bagus banget nih, Kak. Bagus banget ya materi ini. Karena tahu gak, once lo ngomong dari awal sampai sekarang, ini gue lagi proses untuk yang tadinya judging lo, sekarang jadi kayak, oh iya juga ya, karena mungkin dia ada sisi lain, ngerti gak sih lo? Di sini kita lagi proses gitu loh, yang awal kayak rese banget nih anaknya gituin, gitu gak sih lo, kan kesel kan? Cuma oh ternyata bukan memaklumi ya, tapi ya memang it's happen to you, dan kita nggak bisa tahu nih apa yang terjadi saat itu gitu. Makanya jadi bukan pemakluman ya, tapi kayak iya kita harus berpikir dari sudut pandangnya dia gitu. Iya. Ini menarik banget nih, proses banget nih gitu friends lo. Hari ini gue bener-bener speechless. Gue gak tahu lagi harus ngomong apa. Di otak gue masih memproses cerita-cerita dari Irviani Putri. Isu mental health ini punya dampak yang besar bagi diri sendiri, lingkungan, keluarga, atau bahkan orang-orang terdekat. Buat lo yang aware tentang isu mental health ini, wajib banget dengerin cerita dari Irviani Putri. Strugglingnya buat ngejalanin kehidupannya. So, tungguin part 2.